Kita masih membahas subjudul hakikat dunia bagi manusia. Ini di bagian akhir. Jadi dunia kemarin sudah didefinisikan adalah suasana kebatinan hati kita, ya, yang ditujukan selain Allah, selain akhirat, itu dunia. Baik objeknya itu sepertinya ukhrawi, apalagi kalau duniawi. Lah akhirat itu lillah, sama dengan lillah, itu yang ditujukan untuk mabadal maut. Batasannya ya pokoknya yang dipikir sedurunge mati yaitu dunia, sakwise mati yaitu akhirat. Kalau hati kita memandang segala sesuatu dengan pandangan seperti itu, ya sudah. Kalau yang untuk mikir sedurunge dunia, sedurunge mati, ya berarti itu dunia. Meskipun ini bentuk-bentuknya bentuk-bentuk sangat religius. Nah, keinginan manusia itu ada 5 terkait dunia ini. Jadi dunia ini itu bagi manusia dinyatakan Allah satulah itu permainan saja. Dunia ini permainan, tidak sungguh-sungguh. Ketoke guyu jebule nangis. Ketoke nangis jebule guyu. Lahun iseng. Iseng itu ya apa ya? Tidak serius. Zinatun hanya perhiasan, aksesori saja, bukan fungsi. Tafakurun saling membanggakan satu yang lain, takaturun memperbanyak harta dan anak. Status dunia ini menurut Allah itu. Nah, 5 itu, ya, itu tersebar dalam beberapa materi, benda material yang oleh Allah disebut ada 7. Jadi 7 perkara ini itu yang diinginkan oleh manusia dari dunia ini. Pertama, nisa, perempuan, ini berarti wong lanang. Jadi manusia itu diberi rasa berkeinginan terhadap lawan jenis. Nek lanang ya seneng wedok, nek wedok seneng lanang. Soal saiki ana lanang seneng lanang, wedok seneng wedok, ya ora saiki tok, biyen barang wis ana iku. Iku luwih nemen niku. Terus nyukai anak. Menyukai yang ketiga harta, termasuk uang, emas, perak. Terus menyukai kuda yang indah. Terus menyukai apa? Ternak, hewan ternak. Terus kemudian menyukai tanaman. Nisa, banin, konatir, khoil, an'am, haras. Kok 6? Dahab itu berarti dahab itu ini dihitung dewe-dewe, ya. Nah ini Gusti Allah ini sering ini gini-gini itu meskipun penyebutannya begini itu ada isyaratnya. Isyarat kebutuhan manusia hidupnya itu pertama biasanya nisa dulu, seneng wong wedok, terus wong lanang seneng wong wedok, wedok seneng lanang, menikah. Setelah menikah muncul keinginan baru, banin, punya anak. Setelah punya anak mikir seneng but gawe, nglumpukno dunya, duit dan lain sebagainya. Nah wis duwe-duwe seneng khailil musafama, kuda, berarti kendaraan. Urut iki pangeran niku masamu ayat ngene iki nek mbok pahami iku jebule ini ternyata kronologis ini. Ya, urutannya. Nek wis bar seneng duwe kendaraan, al-an'ami duwe raja kaya, hewan ternak. Berarti apa ini? Investasi. Investasi bekerja properti ya, properti. Setelah itu wal harsi, tanaman, berarti lahan. Berarti mikir apa? Lahan itu pengembangannya. Ya itu urut. Nah itu dari mataul hayati dunia, itulah
kesenangan hidup di dunia itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ya, ini mulai Imam Ghazali membuat skema ini. Jadi yang segala sesuatu termasuk yang disebutkan tadi, hukuminan nisa wal banin, terus itu segala sesuatu yang dimaksudkan untuk Allah ini bukan dunia, meskipun berupa wanita, meskipun berupa anak, meskipun berupa kendaraan. Kalau diniatkan lillahi untuk akhirat, itu tidak dunia. Asalkan ya qadru daruratil qut. Kalau soal makanan berarti makanan ya secukupnya, ya apa yang dibutuhkan, pakaian, tempat tinggal. Jadi seluruh komponen tadi kok batas minimal dicari dalam batas minimal dan dimaksudkan untuk Allah atau akhirat, maka ini bukan dunia. Sebaliknya kalau komponen-komponen itu ya diperbanyak untuk dinikmati, maka ini berarti lighairillah, ini yang disebut dengan dunia. Antara kebutuhan minimal ya dengan berfoya-foya, kita sebut tanakum berfoya-foya, hidup minimal dengan foya-foya, ini ada tengah-tengah yang disebut dengan hajat, kebutuhan. Jadi di tengah ini kita ada kebutuhan, ada di sebelah sana adalah haddud darurah, hal minim, kebutuhan minimal, yang ini foya-foya. Nah, rentang antara ini dengan ini, di tengah ada yang kebutuhan tengah-tengah ini. Tapi antara ini dengan sisi ini, jadi kebutuhan dengan foya-foya, ini juga ada wilayah remang-remang abu-abu. Antara hajah dengan haddud darurah, ini juga ada area. Nah, area ini abu-abu. Wasaid mutasyabihah. Tapi ya, asalkan kecenderungan kita ke arah sini itu sudah benar. Jangan sampai kecenderungan kita ke arah foya-foya. Cenderunglah kepada haddud darurah, batas minimal. Soalnya kalau betul-betul mentok haddud darurah ini, pokoknya sampean wilayah kene lah, ojo sampai nek tutup ini ya entek tenan kowe haddud darurah iku angel iku. Itu nabi-nabi wali-wali tok sing iso, nek kowe ora iso. Ya. Jadi dari tengah ini kita orientasinya ke sini terus, jangan ke sini. Tuh. Soalnya sekali ke sini nanti tertarik kono jenenge wong seneng dunia itu terus mesti sekali seneng ya terus keseret-seret ke sana, semakin foya-foya semakin lupa. Nah, berarti piye? Kita mengikuti jejak para nabi, para wali. Apa? Mereka ada di haddud darurah. Kita ikuti jejaknya. Sing iso kita ikuti kan jejaknya. Menyamai kan tidak iso. Arahnya ke sana karena nabi wali di sana. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani. Ini nama yang mengguncangkan langit. Uwais Al-Qarani. Jadi Uwais Al-Qarani ini nampaknya tidak dijelaskan. Mungkin di tempat lain identitasnya dijelaskan. Nanti semoga ada. Uwais Al-Qarani itu gini asal mulanya. Nabi itu ini termasuk mukjizat. Karena Nabi bisa melakukan penerawangan. Kayak iso nerawang ini. Ono apane diperawang. Jadi Nabi itu pernah mengendika Inilah ajidu nafsar rahman min janibil Yaman. Saya itu melihat ada cahaya Tuhan dari negeri Yaman. Ada orang namanya disebut oleh hadis ya. Disebut Uwais. Cirinya orangnya itu
apa di tengkuknya itu ada belangnya, belang panu apa kadasen. Wong nek hidup tidak terawat kan kadasen kabeh gitu. Ada sisa Nabi ngendikan itu. Tapi ini orang itu dongane mati. Jadi semua ketika wafat itu dia itu arasnya goncang. Iku kalian nanti akan, jadi kalau ketemu mintalah doa kepada dia. Jadi kelak, jadi saat itu belum ada Uwais itu masih bayi. Uwais itu menangi Kanjeng Nabi. Jadi Nabi belum wafat, Uwais sudah lahir. Tetapi di Yaman dan tidak pernah bertemu. Jadi statusnya tabiin ya, bukan sahabi. Jadi nanti akan ada anak laki-laki ya yang mengguncangkan aras gitu ya. Doanya mandi, ciri namanya Uwais, ada cirinya tengkuk ini. Nek ketemu jalur itu, tungguannya mandi, cesplok. Nah, pesan Nabi seperti ini itu berarti termasuk mukjizat karena Nabi bisa mengabarkan hal yang akan terjadi kelak. Nah, siapa Uwais Al-Qarni itu memang dia pemuda, anak muda, miskin, dia hanya tinggal bersama ibunya yang miskin. Tapi dia baktinya kepada ibu bukan main. Jadi ibunya sakit-sakitan. Detail-detailnya ora usah tak ceritakan lah. Intinya dia itu berbakti kepada ibunya habis-habisan meskipun ibunya sakit-sakitan. Sampai ibunya itu sudah miskin lagi, sakit-sakitan lagi, pokoknya podek. Sampai ibunya ya oleh matur nuwun mbok rumah, terima kasih saya kamu rawat gitu. Tapi kayaknya ibu itu mas punya angan-angan mimpi apa tuh bisa pergi haji di Yaman. Waduh, kadek orang duwe sangu, orang duwe kendaraan. Karena keinginan ibu untuk pergi haji itu rupanya ini terpendam dalam hati si Uwais. Akhirnya Uwais itu bagaimana caranya supaya ibu bisa haji. Akhirnya dia beli namanya apa? Sapi. Anak sapi, pedet. Pedet lagi lahir cilik, nah. Terus dibeli kan murah aja murah sedikit kuning ngono. Saya ya keren lah. Nah, anak sapi yang masih kecil ini itu setiap pagi dia bawa ke naik gunung. Terus pulang. Sore ditinggal di sana, dicancang, sore pulang diambil lagi. Setiap hari naik turun gunung gendong sapi, anak sapi ini. Sampai terjadi sekitar 5 bulan. Saben sore, pagi sore dia naik turun gunung gendong anak sapi. Pertama anak sapi masih kecil kan biasa, tapi kan suwe-suwe anak sapi gede, dipakani. Ngono yang mangan dia. Di atas sana dia digembalakan makan akhirnya gede. Tapi seiring dengan membesarnya tubuh sapi, kan otot-ototnya si Uwais ini sudah serasi, sudah menyesuaikan, menyangga bebannya. Jadi meskipun sudah besar tetap digendong. Orang-orang menilai ini kurang kerjaan ini anak. Ono sapi juga munggah medun ini lapo gitu. Tapi ketika setelah berjalan 5 atau 7 bulan datanglah musim haji. Orang baru tahu ternyata selama ini Uwais melakukan itu untuk melatih kekuatan tubuhnya, gendong ibunya lunga kaji. Akhirnya dari Yaman pergi haji ke Mekah sampai di Arafah, gitu. Gendong ibunya, sudah terlatih otaknya kuat. Karena saben hari latihannya mikul sapi. Ibunya terharu sekali sampai di depan Ka'bah. Uwais berdoa, wahai Tuhan ampuni dosa ibuku. Ibunya mendengar doanya, lah kamu nak
kok tidak berdoa supaya diampuni? Saya asal dapat ridho dari ibu, saya juga pasti diampuni oleh Allah. Gitu. Ya sudah, kalau begitu tak dongakno kamu nanti seger kewarasan lah gitu. Saat itu juga itu tubuhnya belang-belang tadi kan, tinggal sisa sedikit di tengkuk. Nah, sisa sedikit di tengkuk. Nah, memang hikmahnya apa? Tengkuk inilah sisa sedikit itulah yang kelak kemudian kata Rasulullah nanti ada ciri belang kadas di tengkuknya si Uwais. Yes, akhirnya nah itu nanti itu ceritanya nanti apa sekalian saja, belum dibaca tapi sekalian saja. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia pidato di hadapan orang. Terus setelah ibunya meninggal, si Uwais ini pindah di Kufah. Di Kufah menetap di desa namanya Qoron, makanya namanya Uwais al-Qaroni. Lah Umar ketika menjadi khalifah dia pidato di banyak orang. Ketika dia berdiri pidato banyak orang, dia tanya, wahai saudara-saudara yang berasal dari Irak berdiri. Ruduk. Sing ora Irak ya linggih, sing dari Irak ngapain? Baik. Yang di Iraknya yang dari provinsi, cara Indonesia ngadep, Indonesia nih. Yang dari provinsi Kufah. Yang dari Kufah tetap berdiri, selainnya duduk. Jadi sak negara Irak, orang-orang Irak duduk kecuali yang Kufah. Yang dari Kufah ini sisanya dari Kabupaten Murad. Yang Murad tetap berdiri, selain Kabupaten Murad duduk. Terus kemudian Fajar Rasul itu yang dari Kabupaten Murad ini yang berasal dari desa Bakalan. Yang berasal dari desa Koron berdiri, yang lainnya kalau dari desa-desa lain silakan duduk. Kabupaten Murad yang dari lain desa duduk, yang dari Koron tetap berdiri. Ya tinggal berdiri satu orang. Terus tanya jawab. Bapak dari mana? Dari desa Koron, Kabupaten Murad, Provinsi Kufah, negara Irak. Oh ya sudah. Begini, Bapak kenal orang namanya Uwais bin Amir al-Qaroni. Ciri-cirinya orangnya begini-begini. Jadi ciri-cirinya orangnya itu lemu, mana lemu itu? Akhir-akhir lemu deh. Lemu wonge gundul, ya. Sawake kotor kabeh gitu. Tapi hidupnya memang hidupnya nastapa itu tadi yang kita maksud, memilih hadud darurah dalam hidupnya. Oh, jawab orang itu. Oh, yang namanya Uwais itu wahai Amirul Mukminin. Di kampung kami orang paling bodoh ya Uwais itu. Orang paling gendeng gila ya Uwais itu. Yang paling menjijikkan ya Uwais itu. Pokoknya tidak ada yang wis gendeng, berarti di sini gelandang, tidak hanya gelandangan seperti orang gila di jalanan. Ya itulah Uwais. Mendengar cerita itu Umar langsung nangis. Ya Allah, nangis dia. Tergetar hatinya. Kenapa coba saya menanyakan tentang Uwais? Soalnya saya mendengar Rasulullah dulu pernah mengatakan bahwa Uwais selain tadi, ya, bahwa di tangan Uwais ini nanti akan kabilah Robi'ah dan kabilah Mudhar itu
itu akan mendapat syafaat. Jadi mau dua kabilah ini itu nanti akan disyafaati oleh Uwais Al-Qarani. Gitu. Jadi terbukti itu Nabi mengatakan jauh sebelumnya, kemudian memang ada Uwais Al-Qarani. Memang ini dua halaman ini bahas Uwais. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi Uwais Al-Qarani itu pokoknya sudah sangat di langit itu sangat dihormati, tapi di bumi dia sangat dihina. Tapi Rasulullah tahu, kemudian orang-orang bisa memburu, dan yang kebetulan ketemu njaluk tunggu ya bejo ngono. Jadi kena ana wong edan nek pinggir dalan hati-hati, nek perlu cedhaki njaluk tunggu. Ya ora apa-apa. Nek wali tenan kan lumayan. Lah nek ora wali ya isin gak apa-apa. Isin taruhlah ada sekitar orang gila 10. Ada satu wali kan kamu hanya malu ke 9 orang ini dipermalu oleh masyarakat, tapi kan lumayan ini. Ada yang satu pasti wali mesti jadi. Nah, Uwais Qarni ini menjadi simbol, ya, menjadi apa istilahnya, legenda hidup sengsara karena pilihannya. Oleh keluarganya, ya, Uwais Al-Qarni ini itu memang dianggap gila, ya, miskin, papa, wis koyo ngono. Akhirnya keluarganya itu membuatkan kamar gubuk kecil gitu. Nah, tapi terus dibiarkan saja menjadi berlantar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah ketemu ini Uwais sama orang-orang ini. Soalnya apa? Kalau sudah azan langsung ke masjid. Azan maghrib belum azan sudah ke masjid, nanti pulang larut malam. Makanan sehari-hari itu hanya kelungsu, maksudnya kelungsu korma. Ini terus diapakan itu digodok gitu ya. Biji-biji korma itu digodok, dipangan, itu makanan pokoknya. Nek kelungsu salak kan kayak iso dipangan. Nek kelungsu korma itu iso dipangan nah. Bisa. Isi terus kelungsu rambutan iso dipangan itu berbaik-baik. Kelungsu beton, nah itu ijo dipangan. Nah panganannya kelungsu, maksudnya buangan ini. Dia memunguti biji-bijian kurma itu menjadi makanan pokoknya. Nah, kalau dapat kurma, ada kurma dapat ya disimpan. Kurma buangan itu sortiran, ya, dibuang orang tidak laku itu istimewa, sampai disebut disimpan. Pakaiannya itu mungut sobekan-sobekan kain dari tempat sampah, terus didombongi, dijahit, digo kelambi. Saiki yo ono mode ngono, malah mode tambalan-tambalan, jadi malah digo fashion fashion dunia, tambalan-tambalan. Kalau ketemu anak kecil, itu tadi kain itu setelah bekas-bekas kain sobek dicuci dulu di sungai Efrat itu, di Irak itu ada sungai Efrat itu, cuci terus disambung-sambung jadi bajunya dia. Nah, kalau ketemu anak-anak kecil suka dilempari karena dianggap gila. Tapi waktu dilempari dia bilang sama anak-anak, kalian itu kalau melempari saya jangan pakai batu besar. Nanti kalau saya sudah lempari pakai batu kecil saja. Ini malah mau diberi pilihan. Nah, wong gendeng kan, wong gendeng betul gendeng, wong gila yang betul-betul gila, ya marah dia, balas. Ini tidak disarankan, tetaplah melempari saya, tapi dengan batu kecil, supaya kalau nanti waktu sholat itu gak keluar darah, sehingga
tidak perlu langsung saya bisa sholat, tidak perlu mencuci darah. Berarti ini merasa najis barang berarti ya. Syariatnya bener ya berarti. Berarti cara kalau nguyang ya cewek berarti ya. Ora kaya gendeng-gendeng sing arep parang. Iku nguyah ora cewek ya, arep jaluk didonga. Tiwas mbok jaluk didonga, wali kowe matur nuwun, Mbah. Mbok critakno kancane aku baru tok wali. Piye kok wonge sing ndi? Nguyah ora cewek yo. Tuh. Nah, Uwais yang profilnya seperti itu sangat diagung-agungkan oleh Rasulullah. Umar juga melacaknya seperti itu. Nah, Uwais ini menjadi simbol bagi kehidupan nestapa yang dipilih oleh para nabi, para wali. Kita lanjutkan ceritanya si Uwais. Walamma wuliya semangsa